Selamat malam, kerabat lampion. Kembali lagi bersama gua, Aap Kopling, dan di sebelah gua, Jo Cacing. yang dimana cerita kali ini agak sedikit berbeda karena ternyata tim kita mempunyai cerita yang cukup menyeramkan, yaitu batu bertuah. Bukan begitu? Betul, Bang Am. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, lebih baik teman-teman menyiapkan cemilan dan kopi karena cerita malam ini sangat-sangat menegangkan. Halo Bang Cacing. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana Bang Cacing kabarnya? Baik. Oke, Bang Cacing. Kita kan host nih, sama-sama host ya. Ternyata Bang Cacing punya nih pengalaman yang dimana menurut gua itu cukup menyeramkan gitu. Ya, itu pengalaman pribadi gue juga sih. Oke. Awalnya kan kita bertanya-tanya nih sama salah satu mungkin kalau dibilang sekarang gue jadi narasumber nih ya. Iya, iya, boleh. Gak apa-apa, saling lempar pertanyaan aja nanti. Boleh, oke. Siap banget. Oke, cerita gue sih nggak panjang ya. Waktu itu gue pada saat gue jalan-jalan, kalau dibilang sama keluarga. Oke. Di mana tempat itu di tempat bukan pantai ya, yang pasti. Itu kayak ngecamp juga sama. Di situ gue nemu batu cincin, cuma belum berbentuk. Kalau ini kan yang gue pakai ini kan cincin ya, udah berbentuk. Oh, batunya aja ya? Batu. Oke. Dia berbentuk batu, cuma warnanya itu agak kehitam-hitaman. Oke. Gue pikir itu batu apa ya? Bagus nih kayaknya. Kalau gue bikin cincin, karena memang bentuknya memang bagus, dia agak hitam. Oke. Akhirnya gue ambil tuh batu. Waktu itu, gue ambil. Gue kan nggak punya firasat buruk dong pada saat itu. Gue ambil batu itu, gue bawa pulang. Pas gue mau bikin cincin, ini batu diikat ya. Kalau di tukang cincin itu kan diikat, iya, benar. bahasanya. Gue ikat di tukang cincin, kok los terus, nggak mau dia diikat. Oh, nggak mau diikat sama yang besinya itu ya? Nggak mau kayak gini dia. Oke. Jadi setiap diikat itu los. Oke. Kenapa nih? Aneh kan? Itu. Nah, ada suatu kejadian 2-3 hari kemudian, gue sakit gue. Akibat batu itu? Ya mungkin belum ya. Tahu ya. Belum pada tahu. saat itu belum Gue tahu sakit. Ya, Gue sih kalau gue bilang gue nggak merasa gue sakit itu dari hal batu itu. Gue nggak. Mungkin medis lah kalau dibilang gitu kan. Ternyata gue cek ke dokter. Dari dokter itu nggak ada sama sekali penyakit. Nggak ada gejala medis ya? Yang gue rasain itu cuma meriang sama kepala yang sakit itu. Oke. Ternyata ya gue bertanya lah, kenapa nih sakitnya? Sakit yang aneh kalau dibilang kan. Iya. Masalahnya gue periksa di dokter itu nggak ada yang namanya medis. Pokoknya gejala apapun yang Betul. Bang Cacing alamin itu nggak ada medisnya. Nggak ya? ada medis, itu cuma kalau dokter bilang itu cuma meriang biasa. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya orang tua gue itu ngajaklah ke orang pintar, bertanya. Katanya dari batu. Yang abang temuin? Ya, batu yang gue temuin ternyata itu batu itu berkodam, dibilang. Kodam itu isi dari batunya? Ya, menurut mereka orang pintar ya. Batu itu berkodam. Nah, kodamnya itu dibilang seorang kakek-kakek tua. Jadi si pemilik batu itu, si kodam nih ya. Itu dia nggak mau diikat batu itu. Waktu itu kan yang namanya di tempat batu, kita bikin batu itu kalau misalnya diikat ini kan harus sesuai dengan lubang ini dong. Iya, ukurannya lah ya. Iya, ukuran cincin ini. Itu di apa tuh, digirinda apa di apa tuh, dikikir-kikir. Nah, itu dia nggak mau. Itu marah di situ dia. Katanya dia disakitin. Maka dari itu Bang Cacing ngerasain hal yang belum pernah Bang Cacing rasain. Ya, itu kejanggalan buat gue. Itu waktu itu gue kejanggalan. Kok gue sakit nih, kenapa gitu. Pas 2-3 hari gue bikin batu itu gue bentuk cincin, itu nggak mau.
karena lost terus. Kenapa nih nggak bisa diikat gitu. Akhirnya 2-3 hari itu gue bilang gue sakit, gue periksa ke dokter nggak ada gejala. Ternyata dari orang pinter dibilang dari isi batu itu, ternyata batu itu berkodam. Nah terus lambat kemudian oke lah, gue percayailah si orang pinter itu. Gue bawa tuh batu. Dibilang taruh aja nih batu, jangan diapa-apain, bawa aja. Ini bisa kalau dibilang sih buat mengait rezeki gitulah, atau buat keselamatan. Dia bilang seperti itu. Berarti batu ini sebenarnya sifat energinya itu baik, positif. Dan positif, ternyata Bang Cacing sebelumnya nggak tahu nih kalau batu ini nggak boleh diapa-apain nih. Nggak tahu. Gitu kan. Iya, manfaatnya apa kan kita nggak tahu. Yang namanya boleh nemu kan, mungkin ini wah ini batu alam mungkin ya yang udah terbentuk seperti itu, ya gua ambil dong. Iya benar. Wah keren nih, gue jadiin cincin. Oh ternyata batu tersebut ada kodamnya. Ada kodamnya. Akhirnya lambat 2 minggu kemudian sengaja gue pakai. Mungkin gue dikasih tahu sama orang pintar itu kan, gue bawa setiap kemanapun gue bawa. Memang efek dari itu sih bagus yang gue rasain. Efeknya apa bang kalau boleh tahu? Ya dari rezeki ada aja kayaknya. Jadi nggak begitu sulit yang gue rasain ya. Nggak begitu seret lah gitu. Nggak begitu seret. Dan kejadian-kejadian apapun, misalnya gue ada mau kejadian apa nih, nggak terjadi gitu loh. Misalnya gue mau jatuh, takutin gitu yang gue takutin tuh nggak kenapa-napa gitu. Tapi efek sampingnya yang gue rasain, apa tuh, bang? Itu dia kan setahun sekali ya biasanya. Itu setiap tahun sekali minta apa sih? Kalau kata syarat lah. Syarat, ya itu syarat. Dia harus dimandiin sama air kelapa hijau, sama kembang 7 rupa. Nah itu yang gue efek sampingnya yang gue nggak mau. Jadi dia minta dirawat. Gitu. Oh, itu berlangsung udah berapa lama tuh bang? Itu udah mau 1 tahun. Pas mau 1 tahun itu si isi kodam melalui mimpi gua itu, lu harus ngasih gua harus bersihin gua nih. Setiap itu kan kalau orang Jawa itu kan ada tuh yang namanya bulan apa sih? Suro ya. Iya, bener. Nah bulan Suro itu harus dimandiin sama air kelapa hijau. Sama kembang 7 rupa gitu. Itu syaratnya. Nah gue nggak mau tuh setiap harus kayaknya gue harus ngempanin dia dong, harus ngebersihin dia dong gitu ya. Bener. Itu gue nggak mau yang seperti itu. Akhirnya batu itu gue balikin lagi ke asalnya, ke tempat dimana Bang Cacing nemuin. Iya. Persis tuh di situ. Persis di situ. Gue nggak mau kejadian yang harus ngempanin dia lah, harus ngerawat dia lah. Gue sama juga mempercayai itu dong. Oh, gitu. Bang Cacing di sini takut menyalahkan syariat ya, akidah gue lah ya gitu. Karena gue nggak mau lah. Akhirnya gue balikin ke tempat asalnya yang gue ketemu. Ya udah, pas gue balikin nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Sampai sekarang tuh bang, nggak ada apa-apa tuh. Nggak ada efek samping. Nggak ada efek samping, nggak ada. Nah balik lagi kayak tadi bang bilang untuk kayak rezeki ada terus. Ada, gitu. Tapi sama aja. Meskipun batu itu gua balikin, rezeki tetap ada. Tetap aja. Karena kan rezeki itu yang gue percaya asalnya bukan dari situ. Iya benar. Yang penting kita mau berusaha, kita berdoa, ya rezeki pasti ada. Itu sih. Kalau yang gua ambil dari hikmah. Bang Cacing megang batu itu berarti nggak sampai 1 tahun berarti. 1 tahun. 1 tahun. Pas dia minta di itu mandiin sama itu pas 1 tahun pas gitu. Bulan Suro itu. Oh pas bulan Suro itu. Iya, berarti pas Bang Cacing pas bulan Suro nih, itu udah nemu pas bulan Suronya atau belum? Enggak, sebelum. 1 tahun itu kejadian itu pas bulan Suro itu 1 tahun. Gitu. Jadi 1 tahun. Nah dia pas gua mimpi minta itu harus dimandiin, dibersihin sama kelapa dan kembang 7 rupa itu gua nggak lanjutin. Itu ada nggak bang di mimpi Bang Cacing tuh kayak ini tuh dia minta kayak gini tuh untuk apa gitu? Iya, kalau dia sih cuma bilang lu harus bersihin gua. Cuman gitu aja? Iya, gitu aja sih. Kejadian ini di tahun berapa bang kalau boleh tahu? Kalau itu kurang lebih tahun 2002-an. 2002 ya? Iya 2002. Oh, pas gua punya anak 1. Nah kalau boleh tahu lagi nih Bang Cacing. Boleh. Kan Bang Cacing tadi nyebutin kalau isinya itu apa tadi? Kakek-kakek ya? Kakek-kakek. Nah itu
Bang Cacing udah pernah belum kayak nemuin atau kayak kakek-kakek ini bentuknya kayak apa gitu? Sosoknya gitu ya. Enggak sih, itu cuma di dalam mimpi aja. Di dalam Dari mimpi tuh? dalam mimpi dan dikasih tahu sama waktu gua sakit yang dibawa ke ya 3 orang hari itu ya? Iya, itu. Dia bilang bentuknya kakek-kakek, yang gue impiin ya benar kakek-kakek. Kakek-kakek. Lu harus mandiin gua pakai kelapa hijau dan kembang 7 rupa. Itu lu harus bersihin gua tiap bulan suro. Tiap bulan suro. Ya. Nah itu. Akhirnya gue balikin ke asal. Gue nggak mau lah seperti ini. Gue balikin aja ke asal yang gue temuin batu itu. Oke. Itu sih pengalaman gua. Boleh tahu lagi nih Bang? Boleh. Di pantai. Ah. Di pantai mana nih? Bukan di pantai sih, itu tempat ngecamp dia di daerah Bogor. Nggak Daerah tahu Bogor daerahnya. ya. Itu waktu itu di kali, gua ngecamp itu di kali, di pinggir kali. Curug-curug gitulah ya. Curug lah, kayak gitu. Akhirnya gue balikin ke situ. Itu sih pengalaman gua. Hal mistis. Cukup menarik pengalamannya, cukup menegangkan juga. Karena gimana ya? Gua sebagai manusia gitu ya Bang ya. Gue belum pernah kayak ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Belum ada. Belum pernah sama sekali. Ya itu kalau gue sih pengalaman gue kayak gitu. Iya. Itu ya memang gue suka sama batu akik, jujur. Pribadi gue suka. Banyak koleksi juga. Koleksi ada ya. banyak batu-batu akik. Ada yang gede. Ya kalau ini sih kalau batu akik sih gue pikir cuma buat aksesoris aja. Nggak ada yang namanya hal-hal mistis. Wah ada isinya nih batu. Kan kebanyakan orang bilang gitu ya. Isian nih. Gitu. Isian nih batu gitu kan. Berarti semua yang Bang Cacing punya nih batu-batu itu. Batu-batu gitu ya? Biasa. Polosan aja. Ternyata batu akik itu bener ada isinya. Ada kodamnya. Yang sebagian tadi, ya. Iya. Yang tadi gitu. Oke, menarik banget cerita malam hari ini. Ternyata salah satu tim dari kita mempunyai itulah pengalaman kisah yang batu akik cukup menyeramkan. Iya. Karena kalau dibilang menyeramkan sih enggak, cuma memang ya itu sosok aki-aki itu dia tidak menyeramkan tampangnya, cuma ya karena balik lagi ya, karena tadi dia mau menjaga. Iya, mau menjaga itu sih. Oke, segini aja podcast horor pada malam hari ini. Terima kasih Bang Cacing sudah mau bercerita dan membagikan pengalamannya kepada channel ini dan juga penonton channel ini. Oke, percaya nggak percaya? Hal mistis itu ada. Gua Up Kopling. Gue Jo Cacing. Selamat malam dan terima kasih. Salam horor.